Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya teman-teman ya. Oke, kali ini saya sedang berada di Jalan Raya Karangploso ya. Tepatnya di daerah Teguharjo ya. Dan kali ini saya akan melakukan perjalanan ya ke salah satu wisata yang ada di Kota Malang atau Kota Batu ya, yaitu wisata Jopan Lanang. Wisata ini terletak di Desa Pandanrejo, Kecamatan Bumi Aji, Kota Batu ya. Untuk jaraknya dari sini itu tidak terlalu lama teman-teman ya, atau tidak terlalu jauh ya. Kisaran 9 sampai 10 kilometer ya dari Karangploso ini ya. Oke, buat kalian yang penasaran dengan rute perjalanannya dan suasana di Jopan Lanang, silakan tonton video ini sampai selesai ya. Dan selamat menyaksikan. Nah, tepatnya saya berada di sebelumnya rumah sakit Prasetya Wisata yang sebelah kanan ini ya. Oke. Dan saya menuju ke arah barat, ke arah Pasar Karangploso atau ke arah Kota Batu ya. Oke, untuk lalu lintas di pagi hari ini cukup padat ya, tapi nggak terlalu padat sekali Donor ya. Dan suasana di pagi hari ini mendung ya, mendung sahdu gitu ya. Di jam 9.23 ya, jam 9.23 pagi Donor ya. Tepatnya di hari Kamis tanggal berapa ini? Tanggal 29 Januari 2026 ya. Oh ya Telur ya, untuk wisata yang saya kunjungi ini merupakan salah satu wisata yang berada di Kota Batu ya. Tepatnya di Kecamatan Bumi Aji, Kota Batu ya. Untuk jarak dari sini itu tidak terlalu jauh Telur ya, hanya sekitar 9 sampai 10 km ya, atau bisa ditempuh dengan jarak 20 menitan ya. Salah satu daya tarik wisata ini adalah akses yang sangat mudah, dengan berbeda dengan kebanyakan coban-coban yang ada di Malang ya. Karena cobannya itu letaknya itu cukup dekat ya. Kan biasanya coban-coban itu berada di daerah-daerah hutan ya, atau pegunungan gitu ya, tapi tidak dengan Coban Lanang ini. Hanya berjarak 3 sampai 4 km dari pusat Kota Batu ya. Coban ini memiliki ketinggian sekitar 5 sampai 10 meter ya. Pokoknya nggak terlalu tinggi gitu Telur ya, atau 10 meter mungkin Telur ya. Dan ini pertigaan kalau ke kiri itu bisa ke arah Batu ya, atau ke arah Beji Batu ya. Jatim Park juga bisa ya. Dan di depan ini
adalah pasar Karangploso dulur ya. Lah ini banyak sayuran yang sudah mulai berdatangan. Nah ini sebelah kiri ini adalah pasar sayur Karangploso ya. Oke, kita stay lurus ke arah barat ya. Oh iya dulur ya, untuk kita ke sana itu menggunakan Google Maps saja ya, karena saya belum pernah ke area ini ya. Ini area rest area Karangploso dulur ya. Oke, kita stay lurus ke arah barat ya, atau ke arah Kota Batu. Jalannya cukup halus ya di lokasi ini. Saat ini berada di Jalan Raya Karangjuwet ya. Ini masih area Karangploso. Masih masuk di area Karangploso dulur ya. Oke, untuk jalannya itu di sebelah sini banyak sekali yang ditanam sulam atau ditampal-tampal gitu. Jadi sedikit ngeroncal dulur ya. Untuk anginnya cukup besar ya. Emang beberapa hari ini di wilayah area Malang Raya ini cukup cukup ekstrim ya untuk cuaca. Angin besar dan stay hujan yang curah hujan yang tinggi ya di bulan-bulan ini. Maka dari itu alasan saya lama nggak buat video ya, karena cuacanya tidak mendukung dulur. Anginnya besar dan curah hujannya itu tinggi juga ya. Jadi saya memilih untuk tidak bikin video dulu ya. Dan di kesempatan ini saya lihat untuk cuacanya itu cukup cerah ya. Maka saya sempatkan untuk buat video di pagi hari ini ya. Mungkin kalau sore itu rata-rata itu hujan terus dulur ya. Maka saya sempatkan di pagi ini untuk bikin video seperti ini ya. Yang cari yang nggak jauh-jauh dulu ya, cari yang dekat-dekat aja di area Kota Batu aja ya, yang dekat-dekat. Nah, ini sudah mulai dekat ya. Sekitar 8 menit lagi kita sudah sampai ya di area
Coban Lanang ya. Untuk suasana atau cuaca cukup sejuk ya di area ini ya, karena Batu merupakan salah satu kota dingin ya. Lihat dulu ya, bisa disimak ya, untuk anginnya itu cukup besar di pagi hari ini. Anginnya. Selamat kota wisata Batu. Ini kita sudah memasuki perbatasan Kabupaten Malang dengan Kota Batu ya. Gapura itu tadi menandakan perbatasan ya antara kabupaten dan kota ya. Di sini volume kendaraannya cukup padat ya. Di depan itu ada truk muatan. Emang jalannya sedikit nanjak ya di area ini ya. Jadi cukup apa ya? Jalannya sedikit nanjak dan volume kendaraannya itu pasti akan mengalami kemacetan ya, apalagi kayak di depan ini ya, ada truk muatan berat dulur ya. Masjid Jami Nurul Huda. Menurut info, tiket Coban Lanang ini 15.000 ya, dan parkirnya 5.000 untuk motor ya. Jadi cukup terjangkau ya untuk wisata sebagus ini ya. Kalau dilihat dari Instagram itu wisatanya cukup bagus dulur ya. Ini ada belokan ke kiri ya. Coba sebelah mana ya? Mungkin setelahnya jembatan Kali Lanang ini ya. Sebelah sini Pak. Sebelah mana ya? Ini Jalan Wukir ya. Oke, kita masuk ya. Bentar ya, bener nggak iki? Lewat situ tadi, ke kanan itu ya. Nyasar. Tak lewat sini dulur ya. Lah. Nah, ke kanan ini ya. Lewat perkampungan seperti ini ya.
Wush. Oh, masuk sini telur ya. Mungkin tadi jalannya mending lewat situ tadi ya. Kita ke sini ke kiri ya. Loh, kok masuk ke sini? Bener nggak ya? Oh iya, bener telur ya. Masuki area perkebunan ya. Tempatnya cukup bagus ini telur ya. Sejuk hawanya telur. Lihat telur ya. Untuk view gunung apa ini? Gunung Kawi ya. Terlihat jelas di pagi hari ini. Lihat telur ya. Bagus sekali ya. Tanaman apa ini ya? Brongkol kayaknya telur ya. Brokoli. Bentar, kemana ini? Oh masih terus. Oh ini, Coban Lanang. Ada petunjuk arahnya telur ya. Coban Lanang. Oke, kita ke kanan. Wush. Nah, kita sudah sampai di area parkir ya. Oke, saya sudah sampai di area parkir motor, di area parkiran ya, di wisata Coban Lanang ini ya. Dan untuk motor cuma bertiga ini dulur ya. Kayaknya cukup sepi untuk pengunjungnya. Dan mobilnya cuma ada satu ini dulur ya. Oke, untuk area parkir di sini tidak begitu luas ya. Hanya cukup beberapa mobil aja ya, mungkin 5 atau tujuan ya. Kalau untuk motor ini lumayan ya, lumayan besar ya. Oke, kita lanjut masuk ke area dalam ya. Oke, untuk jalurnya seperti ini dulur ya. Untuk tiketnya di sini. Satu orang mas. 15.000. Rame mas. Alhamdulillah ada aja. Ada ya. Si mas ya. Siap, terima kasih. Dikasih gelang kayak gini telur ya. Terima kasih.
coban lanang. Desainnya tuh desain jadul tapi estetik sih untuk tempatnya. Untuk cobanya kita masuk ke area ini ya. Sebelah mana dulu ya? Kita ke area ini dulu ya. Untuk tempatnya cukup rindang ya. Sejuk dulur. Oh, di sini area kolam. Kolamnya. Oke. Kita lanjut ke sana dulu ya. Menuruni tangga seperti ini ya. Banyak rumah-rumah panggung seperti ini ya. Terbuat dari bambu. Oke. Kita ke area ini dulu ya. Kita cek dulu ya. Lihat dulu ya untuk sungainya di situ ya. Untuk cobanya sebelah mana ya? Oh, kayaknya turun ke situ ya. Oke. Kita lanjut turun aja ya. Tempatnya sejuk dulur. Cukup sepi ya di hari Kamis. Jadi banyak tempat duduk untuk bersantai-santai. Ini kolamnya. Nggak terlalu dalam sih. Cukuplah buat berenang anak-anak ya. Ya dulur ya. Aliran sungainya. Airnya cukup keruh ya. Mungkin di situ ya. Kita ke area ini dulu ya. Untuk lantainya terbuat dari kayu. Cukup bersih ya. Sejuk dulur ya. Hati-hati menurun tangga. Oke, siap. Akses menuju air terjunnya ini terbuat dari anak tangga seperti ini ya. Dicor dan tidak licin pastinya. Sudah mulai kelihatan air terjunnya. Seperti batuan seperti ini.
Wuh, tinggi dulur. Ya, untuk air terjunnya cukup bagus. Air terjunnya nggak begitu tinggi, sekitar 10 meteran ada ini. Cukup menawan ya. Oke, kita lanjut turun ke area bawah air terjun ini ya. Nah, ada orang foto-foto. Nun sewu. Seperti ini. Jadi seperti ini kondisi air terjun Coban Lanang ya. Cukup mantep dulur ya. Oke, setelah dari air terjunnya kita balik lagi ke atas ya, untuk mereview spot-spot di area ini. Jadi salah satu daya tarik utama Coban Lanang ini adalah aksesnya yang sangat mudah ya. Berbeda dengan kebanyakan air terjun yang mengharuskan pengunjung melakukan trekking jauh ya. Dan Coban ini dapat dicapai dengan berjalan kaki singkat dari area parkir menuju ke area air terjunnya. Memang untuk air terjun ini tidak terlalu luas ya, tapi suasana dan keasrian di air terjun ini sangat terjaga ya. Di tengah padatnya penduduk dan hiruk pikuknya kota, keramaian kota ya maksudnya, itu ada salah satu air terjun yang cukup indah ya, seperti Coban Lanang ini ya, yang berada tak jauh dari pusat kota Batu ya, hanya sekitar berjarak 3-5 kilo dari area pusat kota Batu ya. Cukup bagus ya untuk destinasi wisata yang terletak di jantung kota Batu dulur ya. Untuk fasilitas yang ada di lokasi ini terbilang cukup tertata rapi ya, dengan akses menuju dari area parkir menuju ke air terjun itu cukup bagus ya. Untuk jalannya itu sudah banyak yang dibeton ya. Dan banyak sekali tempat duduk seperti ini ya. Di bawah naungan pohon-pohon yang rindang seperti ini ya. Banyak gazebo dan tempat-tempat duduk ya. Dan area kolam renang yang meskipun tidak begitu luas tapi cukup untuk menyenangkan si buah hati keluarga Anda. Oke, kita lanjut ya. Dan untuk di sebelah sini adalah area toilet ya. Toiletnya ada 1-2, laki-laki dan perempuan dan laki-laki. Dan di sebelah situ adalah area musola ya. Oke.
Kita lanjut ke area kolam renang ini ya. Oh, ke sebelah sini dulu dulur ya. Oke. Di sebelah sini ada air terjun belakang. Maksudnya gimana ini ya? Apa view dari belakang ya? Oh iya dulur ya. Coban Lanang. View-nya sama dulur ya. Menuju ke area air terjun juga ya. Tapi dari sebelah sisi belakang. Wow, mantep. Ya dulur. Ini langsung dari bawah air terjun. Ya dulur. Dari belakang air terjun. Oke, setelah tadi dari area sisi terjun, area sisi belakang air terjun ya, kita lanjut ke kolam renang. Di sini juga ada gazebo buat bersantai-santai ya. Oh, seperti ini dulu ya. Tempatnya bagus ya. Ini area kolam renang dulur. Airnya jernih ya. Swageri. Airnya alami ya. Tidak bau kaporit ya. Langsung dari sumber mata air. Lihat, ada juga tempat duduk buat bersantai-santai. Kita lanjut ke sini ya. Banyak sekali tempat buat duduk-duduk santai ya. Ini aliran sungainya dulur ya. Banyak tempat duduk-duduknya dulur. Dan suasananya adem. Mas.
Kakak.